sebetulnya keputihan itu ada dua ya. Jadi ada keputihan yang sifatnya fisiologis sama keputihan yang sifatnya patologis. Nah, pada beberapa kasus yang misalnya fisiologis ya, itu bisa terjadi pada kasus misalnya orang yang mau haid, itu karena pengaruh hormon. Jadi dia getah vaginanya lebih banyak. Atau orang yang hamil, itu juga getah vaginanya lebih banyak. Jadi seolah-olah kayak keputihan. Atau misalnya ya orang yang habis hubungan seks, itu juga bisa karena dia terasa getah vaginanya juga lebih banyak, jadi seolah kayak keputihan. Itu yang fisiologis. Sedangkan yang patologis adalah keputihan yang disebabkan karena reaksi inflamasi atau infeksi gitu. Nah, bahaya atau enggak ya kalau emang misalnya dia merupakan keputihan yang patologis, kalau tidak diobatin itu bisa menyebabkan akibat yang kurang baik pada si penderitanya. Jadi kalau ditanyakan, apakah misalnya keputihan itu bisa merusak selaput darah pada remaja? Ya itu sebetulnya enggak. Ya, karena selaput darah itu biasanya paling sering rusak itu akibat trauma. Ya, trauma baik misalnya karena senggama, olahraga ataupun aktivitas lain. Ya, jadi gitu. Jadi sedangkan kalau infeksi sendiri, soalnya infeksinya hebat tapi sangat gak ada ya data ya yang menyatakan bahwa karena keputihan itu sendiri sehingga selaput darahnya itu rusak. Karena selaput darah itu sebenarnya jaringan yang cukup elastis ya. Jadi begitu cukup kuat gitu. Oke, jadi ada tips ya bagaimana kita bisa membedakan satu antara keputihan itu fisiologis sama patologis. Dan kapan kita harus ke dokter, ke bidan atau ke dokter spesialis kandungan atau dokter kulit gitu ya, kulit kelamin kalau emang misalnya kita mengalami keputihan. Kita punya satu patokan yaitu keputihan itu bersifat patologis kalau misalnya dia berwarna ya, jadi misalnya berwarna kuning, hijauan atau coklat ya, ada darahnya. Kedua adalah dia berbau. Baik dia berbau amis misalnya, berbau tidak enak atau misalnya berbau busuk. Dan yang ketiga kalau ada keluhan subjektif ya, jadi keluhan subjektif itu misalnya gatel atau misalnya sakit, perih ya, atau rasa panas di dalam vagina. Nah, tiga hal tadi itu bisa jadi patokan ya untuk membedakan antara keputihan yang fisiologis atau patologis. Bisa. Saya punya beberapa pasien saya yang menderita diabetes ya. Cuman emang pasien-pasien yang menderita diabetes itu agak menjadi lebih sulit untuk hamil dibandingkan yang tidak menderita diabetes. Pada kehamilan itu ada hormon plasenta yang juga membuat gula darah itu menjadi lebih tinggi. Ya, jadi pada beberapa kasus sendiri orang yang tidak menderita diabetes dia bisa menderita diabetes dalam kehamilan karena pengaruh hormon tadi, namanya diabetes gestasional. Nah, apalagi yang sudah menderita diabetes, jadi gula darahnya cenderung akan menjadi lebih tinggi. Jadi kita harus lebih hati-hati. Dan diabetes itu berkorelasi dengan komplikasi-komplikasi yang ada. Bahkan dari mulai trimester 1, orang-orang yang menderita diabetes itu mempunyai kecenderungan risiko keguguran yang lebih tinggi, bayinya juga cacat lebih tinggi, ya. Dan misalnya kalau sudah hamil besar, dia mempunyai komplikasi lagi yang banyak, preeklamsi, ya. Terus misalnya bayi besar, risiko perdarahan pada saat melahirkan, ya. Jadi emang kalau orang hamil dengan diabetes tuh kuncinya emang harus dikontrol gula darahnya. Jadi bukan berarti nggak bisa ya, bisa. Banyak pasien yang menderita diabetes hamil dan bisa selamat ibu dan bayinya selama gula darahnya bisa dikontrol.